Performa Como 1907 benar-benar di luar nalar karena sukses bersaing di papan atas klasemen. Beberapa klub besar seperti Juventus berhasil ditumbangkan berkat kecerdasan taktik dari Cesc Fabregas. Pelatih asal Spanyol ini kembali mengorbitkan bintang muda selepas gacornya Nico Paz. Nggak heran grup Jarum yang sebelumnya keluar dana besar kini bisa balik modal berkat performa impresif. Cetak Gol coba merangkum kesuksesan proyek grup Jarum bersama Cesc Fabregas sebagai berikut. Grup Jarum untung besar bentuk proyek berani. Cesc Fabregas melakukan satu keputusan berani di bursa transfer musim panas lalu. Pelatih asal Spanyol ini menghabiskan 107 juta euro atau 2 triliun rupiah untuk membeli 11 pemain anyar. Ini menjadi rekor pengeluaran terbanyak Como sepanjang sejarah berdiri klub. Skuad Lariani bahkan masuk ke dalam jajaran sebagai salah satu klub terboros di Serie A. Pembelian jor-joran memang jarang dilakukan oleh manajemen Como. Dalam satu dekade saja, Lariani hanya mengeluarkan rata-rata budget 30 juta euro per musim. Gak heran proyek ini dianggap terlalu boros dan hanya menghambur-hamburkan uang saja. Mirwan Suarso mengatakan cara ini dilakukan agar bisa membawa Como jauh lebih baik. Mirwan menilai para pemain bintang ingin bergabung ke Como bukan semata-mata karena uang, melainkan karena kehebatan Cesc Fabregas membujuk para pemain bergabung. Buktinya Alvaro Morata mau memotong gajinya lebih dari 0,5% dari yang didapatkan. Dia sangat menyukai gaya main Fabregas. Ia rela memotong gajinya lebih dari setengah, kata Mirwan. Kebijakan boros ini pun dinilai cukup tepat. Buktinya performa Lariani seketika meningkat drastis di musim ini dan menjadi pengganggu para raksasa Serie A. Di laga terbaru kontra Juventus, Lariani bahkan mampu menang dengan skor meyakinkan 2-0. Fabregas menyampaikan pidato emosionalnya dan mengaku bangga dengan anak asuhnya. Bagaimana tidak, kemenangan ini menjadi penantian panjang selama 73 tahun. Terakhir kali Lariani bisa meraih kemenangan atas Juventus pada tahun 1952 lalu. Saya mengatakan satu hal, saya sangat bangga kepada kalian. Ini menjadi kemenangan bersejarah untuk kita. Terima kasih banyak, mari kita terus maju, kata Fabregas dalam salah satu pidatonya. Pelan tapi pasti Como mulai menikmati hasil manisnya setelah boros di bursa. Salah satunya antusiasme penonton yang meningkat dengan rata-rata 11.000 penonton per laga home. Transfer Market mencatat dari 4 home Como mampu menggait 46.486 penonton. Gak cuma itu, pendapatan merchandise Como juga dikabarkan meningkat drastis. Kegilaan performa Nico Paz gendong Como. Dalam pidatonya, Fabregas juga menyampaikan pujian khusus kepada Nico Paz. Fabregas menyebut Nico Paz sebagai seorang pemain yang bermental juara dan pantang menyerah. Pelatih kelahiran Arenys de Mar ini menilai Paz akan punya masa depan yang cerah. Nico Paz adalah seorang juara. Saya sangat senang dengan dia dan masa depannya menjanjikan. Pujian Fabregas terhadap Paz memang layak diberikan mengingat kontribusi besarnya bersama Como. Ex-pemain Real Madrid ini seolah menjadi sumber gol bagi skuad Lariani. Terbukti dari 9 gol yang dicetak pada musim ini, 8 diantaranya berasal dari Nico Paz. Kalau bukan karena kontribusi Paz, Como kesulitan meraih kemenangan atas Juventus. Berawal dari serangan balik cepat, Paz melakukan akselerasi dari tengah lapangan. Berikutnya dia menari-nari di sepertiga kotak penalti Juventus dan langsung melepaskan sontekan ke pojok. Nico Paz pun dinobatkan menjadi man of the match dengan mendapat rating 8,8. Xabi Alonso mencium bakat besar Nico Paz dan akan berencana memulangkannya. Mirwan Suarso mengatakan sang pemain bisa pulang ke Real Madrid sewaktu-waktu, sebab dalam kesepakatan kontraknya terdapat klausul buyback. Berkat kegilaan performa Nico Paz, Como pun mampu bersaing di papan atas Serie A. Lariani jadi satu-satunya tim promosi yang menempati peringkat 6 klasemen sementara. Sepatu sneakers dari Keeping bisa kamu dapatkan dengan harga 114 ribuan, cek linknya di bawah ini. Menghasilkan bintang muda baru masa depan.
Tak cuma Nico Paz, proyek pemain muda jilid kedua Como juga mulai membuahkan hasil manis. Jesus Rodriguez yang baru didatangkan dari Real Betis mulai bertaji di bawah Fabregas. Winger asal Spanyol ini sudah mencuri perhatian sejak laga debutnya kontra Lazio. Rodriguez unjuk kebolehan lewat kreativitasnya membongkar pertahanan lawan. Pemain 19 tahun ini juga piawai melewati bek musuh dengan kecepatan dribblenya. Terbukti dia masuk sebagai salah satu pemain dengan dribble sukses terbanyak dengan rata-rata 2,1 per laga. Catatan gila ini mampu mengungguli Nico Paz yang menjadi roh permainan Como. Tak cuma itu, Rodriguez juga punya kemampuan khusus dalam mencetak peluang. Saat ini dirinya menjadi kreator kedua di bawah Paz dengan 9 peluang dan 1 assist di Serie A. Fabregas pun turut memberikan pujian kepada Gen Z kelahiran 2005 ini. Kita semua tahu karakteristik Rodriguez. Dia sangat kuat, cepat, piawai berduel 1 lawan 1. Dia masih muda, jadi kami harus memberinya kesempatan untuk berkembang di sistem kami. Di sisi lain, Como juga masih punya stok talenta menjanjikan seperti Jayden Adai. Winger 20 tahun ini digadang-gadang bakal menjadi aset berharga untuk masa depan Como. Terbukti dirinya sempat menjadi pahlawan kemenangan lewat gol menit akhirnya saat melawan Fiorentina. Sampai-sampai Jayden diperebutkan 2 tim nasional sekaligus yakni Belanda dan Ghana. Dukungan penuh para penggemar demi ambisi besar. Keberhasilan proyek ambisius Como turut disambut baik oleh para penggemar. Ultras Lariani gak henti-hentinya memberikan dukungan melalui berbagai cara. Ultras mereka juga menjadi salah satu yang terkeras di Italia. Bagaimana tidak, mereka berani away ke kandang AC Milan di bulan Maret kemarin dengan kehadiran lebih dari 4.000 penonton. Nggak heran sejumlah forum sampai menjuluki fans Como sebagai Millwall asal Italia. Millwall sendiri dikenal punya basis penggemar yang paling ditakuti sekaligus dibenci di Inggris. Para Ultras Como juga nggak gentar mengkritik sejumlah kebijakan klub dan Serie A. Contohnya baru saja terjadi setelah panitia liga berencana menggeser pertandingan kontra AC Milan ke Australia. Partai yang rencananya digelar Februari 2026 bertujuan untuk memperluas pasar. Manajemen Serie A ingin meniru langkah La Liga yang memindahkan laga Barcelona Villarreal ke Amerika. Namun ide nyeleneh ini langsung ditolak mentah-mentah oleh para penggemar Como. Mereka memprotes Serie A dengan membentangkan spanduk raksasa bertuliskan mata uang euro. Ini merupakan bentuk sindiran terhadap panitia liga yang lebih mengutamakan cuan dibanding fair play. Namun protes keras ini langsung coba didinginkan pihak Como lewat pernyataan resminya. Ini bukan soal keserakahan, sebagian besar klub di Italia tidak menghasilkan keuntungan. Ini tentang memastikan kelangsungan hidup liga dan membangun masa depan Serie A agar tetap kompetitif, dihormati, dan dikagumi dunia. Paket bundling dari celana chino size jumbo. Dapatkan 3 pieces mulai dari 80 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kesuksesan proyek Como di bawah naungan Grup Djarum. Bagaimana pendapatmu? Akankah Como bakal menjadi kekuatan baru Serie A bersama Cesc Fabregas? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.